wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan hari ini di kapasitansi atau kupas tuntas soal fisika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi equation of state. Untuk yang pertama di sini ada persamaan keadaan gas ideal. Jadi persamaan keadaan gas ideal sendiri itu adalah hubungan antar variabel keadaan pada sebuah sistem termodinamika yang setimbang, dan persamaan ini dapat dituliskan menjadi PV sama dengan RT, di mana V sendiri adalah V per N, sehingga persamaan ini dapat dituliskan kembali menjadi PV sama dengan nRT, di mana besarnya nilai R adalah 8,314 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Kemudian di termodinamika sendiri terdapat 3 proses penting yang harus diingat. Yang pertama ada isotermal, yang kedua ada isokorik, yang ketiga ada isobarik. Untuk yang pertama itu isotermal, artinya T-nya tetap atau konstan. Jadi sini ada gambar 3 dimensi, di mana ketika temperaturnya tetap, maka yang tersisa hanya pressure dan volume. Sehingga grafik yang dibentuk adalah seperti ini, seperti yang telah saya gambarkan di sini. Kemudian untuk persamaannya sendiri menjadi PV sama dengan RT. Jadi untuk T-nya sendiri itu adalah gradien dari grafik P dan V. Kemudian yang kedua ada isokorik atau isovolume. Jadi di sini V-nya yang tetap. Kemudian jika V-nya yang tetap, maka dari gambar 3 dimensi ini akan tersisa pressure dan juga temperatur. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk gradiennya sendiri adalah V, sehingga untuk sumbu Y-nya adalah P, untuk sumbu X-nya adalah T, dan untuk gradiennya adalah NR per V. Kemudian terakhir ada isobarik, itu adalah ketika P-nya tetap atau ketika tekanannya tetap. Jadi di sini bisa dilihat ketika P-nya tetap, maka yang tersisa hanya volume dan temperatur. Maka grafik yang terbentuk adalah grafik seperti ini. Seperti yang saya gambarkan di sini. Jadi persamaannya adalah V sama dengan NR per P dikali dengan T, masih sama, di mana gradiennya sendiri itu adalah P. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah V, dan sumbu X-nya adalah T. Jika tadi ada persamaan keadaan gas ideal, sekarang ada persamaan keadaan gas sejati. Jadi di persamaan keadaan gas, maaf ini ada salah tulis, gas sejati itu salah satunya adalah persamaan van der Waals. Jadi untuk persamaan van der Waals sendiri, untuk van der Waals satu molaritas gas dapat dituliskan menjadi P sama dengan P plus A per V kuadrat dikali dengan V min B sama dengan ET. Ini untuk satu molaritas gas. Jika untuk N mol gas, maka persamaannya akan menjadi P ditambah dengan N kuadrat A per V kuadrat dikali V min NB sama dengan ET. Jika nilai V dalam persamaan ini sangat besar, maka nilai A per V kuadrat dan nilai B ini dapat diabaikan. Mengapa demikian? Jika disubstitusikan nilai V yang sangat besar, maka nilai A per V kuadratnya ini akan bernilai sangat kecil. Dan jika di sini V-nya nilainya sangat besar, maka nilai dari pengurangan B-nya ini tidak bermakna apa-apa. Sehingga ketika V-nya besar, maka akan kembali dari persamaan gas sejati akan menjadi persamaan gas ideal atau PV sama dengan RT. Kemudian untuk persamaan gas sejati sendiri, tadi ada persamaan van der Waals.
Nah, selain persamaan van der Waals, di sini kita juga memiliki koefisien virial. Koefisien virial sendiri itu dapat dituliskan menjadi PV sama dengan A plus B per V ditambah C per V kuadrat. Ditambah titik-titik, jadi di sini tak terbatas. Jadi nanti misalnya ada konstanta D, E, F, G, H, bahkan sampai Z itu juga bisa. Dimana A, B, dan C ini merupakan koefisien virial yang besarnya ini bergantung dengan suhu atau T. Jadi pada gas ideal itu kan persamaannya adalah PV sama dengan ET. Nah, persamaan gas ideal ini kita bawa ke persamaan virial. Jadi yang tidak memiliki nilai V atau yang berdiri sendiri adalah A. Sehingga persamaan PV sama dengan RT itu akan bernilai sama dengan A dan A sama dengan RT. Kemudian persamaan van der Waals ini itu bisa disubstitusikan ke koefisien virial tadi. Jadi bisa diperoleh PV sama dengan RT dikali 1 min B per V pangkat min 1 min A per V. Jadi untuk penjabarannya sendiri di sini kita kan punya persamaan van der Waals ini. Kemudian untuk ininya kita pindah ke bawah, untuk V per V-nya kita pindah ruas. Kemudian masing-masing ruasnya ini kita kalikan dengan V. Jadi akan diperoleh nilai ini. Karena kalau yang di sini dikali dengan V, maka V-nya tinggal pangkat 1. Kemudian setelah diperoleh nilai ini, kita kumpulkan, kita keluarkan RT-nya. Tujuannya apa? Tujuannya biar persamaannya sama kayak ini. Jadi kita keluarkan RT-nya. Setelah kita keluarkan RT-nya, kita punya persamaan nih di sini. Kenapa ini bisa satunya bisa 1, satunya bisa B? Jadi di sini kan V min B per V kan. Nah, jadi kita pisah. Jadi yang suku pertama itu adalah V per V. Jadi V per V itu sama dengan 1. Nah, untuk suku yang kedua berarti kan tinggal B per V. Nah, untuk B per V sendiri kita tetap B per V. Jadi bentuk dari persamaan van der Waals ini dapat dituliskan ulang menjadi PV sama dengan RT dikali 1 min P per V pangkat min 1 min A per V. Nah, kemudian dari persamaan tadi, itu yang di dalam kurung itu adalah teorema binomial. Teorema binomial sendiri berbunyi seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau kita substitusikan teorema binomial ini ke persamaan sebelumnya, atau persamaan yang kita peroleh tadi di van der Waals, itu akan bernilai PV sama dengan RT ditambah dengan RT B min A per V ditambah RT B kuadrat per V kuadrat ditambah titik-titik dan seterusnya maksudnya. Jadi tadi kan kita udah tahu kalau A itu sama dengan RT. Jadi tinggal kita terusin aja nih. Jadi kalau misalnya A sama dengan RT, berarti kan B-nya adalah RTB min A. Kemudian C-nya RTB kuadrat, karena di sini persamaan virialnya adalah A plus B per V ditambah C per V kuadrat. Jadi di sini V-nya itu sudah nggak ada, karena kan berarti persamaan yang di awal itu B per V sama dengan RTB min A per V. Jadi V-nya nggak ada, jadi B-nya sama dengan yang pembilangnya aja. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini, ini ada keadaan isotermal, grafik isotermal. Ini ada grafik isotermal, di mana grafik isotermal sendiri berarti yang konstan adalah T-nya. Terus kita
di soal ini kita ketahui bahwa P1 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5, P2-nya 10 kali 10 pangkat 5. Kita disuruh untuk menghitung T, kemudian untuk V2, T pada D dan B, ini maksudnya T pada ini suhu T di grafik yang terkena bisa termasuk ini. Terus untuk yang D, volume total titik A bila ada 4 kmol. Jadi di sini kan kita tahu nih soalnya kayak gini. Terus kita harus menentukan nilai T-nya. Kita pakai persamaan gas ideal, PV sama dengan RT. Dimana PVA sama dengan PAVA sama dengan RTA. Jadi di sini titik A ini terkena tekanan 2 dan volume 1 sesuai dengan gambar. Kita substitusikan nilainya, kita akan ketemu nilai TA adalah 300,6 Kelvin. Jadi kalau misalnya isotermal yang sama adalah suhunya. Jadi suhu titik A dan suhu titik C itu nilainya besarnya sama. Karena di sini 300,6, ini bisa kita tuliskan 300 atau 301 juga boleh teman-teman. Tapi di sini aku pakainya pembulatan ke bawah biar angkanya lebih enak aja. Jadi di sini DC-nya kan kita udah ketahui nih 300, sedangkan persamaan yang di maksudnya perintah yang di poin B tadi adalah mencari V2. Sedangkan yang terkena V2 adalah C, titik C dan titik B. Kalau titik B kita belum tahu nih T-nya berapa, jadi kita nggak mungkin pakai itu. Jadi kita pakainya adalah TC atau titik C. Jadi persamaannya masih sama, pakai persamaan gas ideal. Tapi di sini kita pakai phase 2 sama dengan RT per P1. Karena di sini di titik C yang terkena adalah P1 dan V2. Jadi kita substitusikan nilainya, kita ketemu V2 sama dengan 6,235 M pangkat 3 per kilomol. Nah, terus untuk yang poin C kita harus mencari nilai suhu di titik B dan suhu di titik D nih. Kalau suhu di titik B dan suhu di titik D ini nggak sama nilainya, karena dia nggak terkena garis isotermal. Jadi kita harus cari sendiri. Untuk nilai titik D-nya sendiri, ini kan terkena P1 dan terkena V1. Kita ini udah tahu nih nilainya semua P1 udah tahu, V1 udah tahu. Tinggal kita substitusiin aja nilainya dan ketemu 120 Kelvin untuk suhu di titik D. Nah, kemudian untuk suhu di titik B, kan kita tadi udah cari nih nilai V2-nya adalah 6,235. Dengan titik B ini terkena P2 dan P2. Jadi kita substitusi nilai P2 dan P2 untuk nyari TB. Jadi TB-nya ketemu 750 Kelvin. Nah, untuk persamaan yang D ini memang agak ribet. Jadi volume total pada titik A jika memiliki 4 kmol H2 itu kita bisa pakai persamaan ini. Untuk N-nya sendiri sama dengan M per MR atau gram per MR. Nah, untuk nilai V-nya sendiri kan kita udah tahu V sama dengan V besar per N. Jadi tinggal kita masukin, kan udah diketahui kalau N-nya 4 kmol, MR-nya adalah 2, MRH2-nya. Jadi nilai M-nya itu 8 kilo. Ingat di sini kilomol, jadi satuannya adalah kilogram. Nah, kemudian kita mau cari V, soalnya kita harus cari volume total. Volume totalnya bisa kita cari nih pakai ini. Jadi volume totalnya itu kita bisa cari pakai titik A. Jadi VA sama dengan 4 kmol dikali dengan V1. Jadi kan V1-nya udah diketahui di soal. Terus ketemu deh volume totalnya adalah 10 meter pangkat. Kemudian selanjutnya ada materi turunan parsial, ekspansi, dan kompresibilitas.
Dalam persamaan gas ideal itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama yaitu P, V, dan T. Jadi fungsi implisitnya itu bisa dituliskan fungsi PV T itu sama dengan 0. Oke. Nah, apabila dipecah dari implisit menjadi eksplisit, itu kita bisa teruskan kalau V itu sama dengan P fungsi TP, P fungsi TF, dan T fungsi PV. Kemudian untuk persamaan diferensial parsialnya itu yang pernah kalian pelajari teman-teman. Jadi kalau misalnya dV itu berarti parsialnya do V, do T yang tetap adalah P-nya dikali dt ditambah do V, do P yang tetap adalah T-nya dikali dP. Karena di sini ada 3 variabel utama. Kemudian untuk ekspansi, jadi ekspansi itu perubahan volume terhadap kenaikan temperatur persatuan volume pada tekanan konstan. Jadi secara matematis itu dapat dituliskan bahwa beta sama dengan 1 per V dikali dengan do V, do T dengan yang konstan adalah P-nya. Jadi untuk gas ideal sendiri, kan kita tahu kalau misalnya P V itu PV itu sama dengan RT, NRT. Nah, jadi untuk nilai V-nya itu kan berarti NRT dibagi dengan P kan. Maaf, P. Nah, jadi jika diturunkan terhadap T, at least T-nya hilang, jadi tinggal NR per P. Jadi NR per P itu ya kita sederhanakan jadi 1 per T. Kenapa 1 per T? Karena kita kembali lagi ke persamaan awal ini. PV per NR atau NR per PV per NR itu sama dengan T. Jadi untuk NR per PV itu adalah 1 per T. Kemudian untuk kompresibilitas itu perubahan volume yang menyertai perubahan tekanan dengan temperatur tetap persatuan volume. Jadi secara matematis ini kappa dapat dituliskan negatif 1 per F do V, 1 per V do V do P dengan T konstan. Gas idealnya dapat dituliskan seperti ini. Kan kita punya persamaan ini dan persamaan awal gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Nah, kita tahu sendiri kalau PV-nya tadi kita peroleh V sama dengan nRT per P. nRT per V kan? Per P. Nah, kali ini per P. Kali ini diturunkan terhadap P dengan yang konstan adalah T-nya. Kalau P-nya di bawah, kalau kita pindah ke atas, kan jadi pangkat min 2 nih. Kita bawa pangkat min 2-nya ke depan, kayak turunan biasa. Jadi, minus 1-nya ke depan, jadi minus di sini. Kan di sini harusnya P pangkat min 2. Kita turunin jadi P kuadrat. Jadi, kalau untuk kakaknya sendiri adalah 1 per P. Nah, terus ada hubungan turunan parsial nih. Jadi turunan parsial yang kita tahu dV sama dengan do V per do T P konstan dt ditambah do V per ditambah do V do P T konstan dt ini dapat dituliskan kembali. Jadi persamaan seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita tinjau, kita lihat ini. Jika masing-masing misal dV per do V per do P-nya di sini. Ini aku ganti jadi kayak gini. Ini kan sama aja hilang. Ya kan? Kalau dikali. Kalau di sini aku kali. Bentuknya masih tetap sama kan? Jadi ini artinya sama aja teman-teman. Terus dV-nya ini aku distribusiin.
Terus kemudian ketemu nih, aku pindah-pindah ruas, aku kelompokin yang T konstan, sama yang TV berdasarkan ininya. DV ketemu sama DV, DT ketemu sama DT. Kan di sini udah dijadwalin. Kita tinggal pindah-pindah ruas. Terus kita ketemu nih persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 kita bawa ke sini. Kita pakai dua kondisi, ketika dt-nya sama dengan 0 dan ketika dv-nya sama dengan 0. Kita masukin, kalau misalnya dt-nya 0, kan kita tadi kumpulin dv sendiri, dt sendiri. Oke, kita yang ruas sebelah kanan ini dt, kita ganti dt-nya menjadi 0. Itu akan ketemu nih persamaan 2 nih. Nah, sekarang gantian. Ruas kiri, dv-nya kita ubah jadi 0. Kita substitusi. Kita ketemu nih persamaan 3. Nah, gimana sih? Kan di sini ada do P dengan T tetap. Di sini juga ada. Berarti ada peluang untuk kita substitusikan antara persamaan 2 dan persamaan 3. Kita substitusikan aja nilainya. Jadinya kayak gini. Kita tinggal pindah-pindah ruas. Kan kita maunya untuk membuktikan nih, apakah benar sih kalau misalnya persamaan ini itu bisa dituliskan jadi kayak gini. Ternyata di sini terbukti teman-teman benar. Jadi bisa. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada persamaan van der Waals yang kita pelajari tadi. Kita disuruh menurunkan untuk P terhadap T dengan V konstan dan P terhadap V dengan T konstan. Jadi kita ubah dulu persamaannya. Kan kita perintahnya disuruh untuk menurunkan T terhadap T dan terhadap P. Jadi kita ubah persamaannya menjadi P dulu biar gampang. Udah, tinggal kita turunkan do P dengan V konstan. P-nya aku substitusi ke sini. Jadi kan kalau terhadap T berarti kan yang diubah adalah T-nya kan. Nah, ini aku ubah karena di sini ada tanda negatif biar lebih mudah. Jadi kalau di sini nggak ada T-nya, berarti dia hasilnya 0. Karena di sini ada T-nya kan nggak punya koefisien, jadi T-nya hilang, jadi tinggal koefisien. Jadi hasilnya ini. Do P do T V konstan itu nilainya R per V min Q. Terus kalau misalnya diturunkan terhadap V dengan T konstan, sama P-nya kita substitusiin, tapi kita concernnya di sini adalah V-nya. Aku pindah ruasnya ke atas biar lebih mudah untuk diturunin. Jadi kalau diturunkan ini min-nya pindah ke depan, terus dikurang 1 kayak derivatif biasa. Terus kalau ini min 2-nya pindah ke depan, dikurangi 1. Jadi do V dengan T konstan itu nilainya adalah min RT per V min P kuadrat ditambah dengan 2A per V pangkat 3.